Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini Anda berada. Kita berjumpa lagi melalui channel YouTube AB Ministry ini dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Advent yang ketiga pada tanggal 17 Desember tahun 2023. Dan tema yang ditetapkan kepada kita minggu ini adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Firman Tuhan tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 46b sampai ayat yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Tuhan dalam kondisi kehidupan, dalam keadaan penuh berkat, dalam keadaan baik-baik saja, adalah hal yang biasa. Dan siapapun pasti boleh melakukannya, saudara-saudara. Akan tetapi apabila keadaan kehidupan kita penuh dengan persoalan, apabila keadaan kehidupan kita penuh dengan pergumulan, tetapi kita mampu untuk bersyukur, bahkan memuji dan memuliakan Tuhan, itulah buah iman yang sesungguhnya, buah iman yang luar biasa. Dan tidak semua orang bisa melakukannya di dalam kehidupannya. Sebab sesungguhnya kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang tanpa masalah. Akan tetapi orang percaya akan dimampukan Tuhan menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Maria sesungguhnya merasa terkejut, merasa takut. Bahkan awalnya dia tidak terima berita yang disampaikan malaikat itu kepadanya, bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara, dia mengingat bahwa sesungguhnya dia masih perawan. Dia masih tunangan dengan Yusuf. Padahal dikabarkan, disampaikan kepada dia bahwasanya dia sudah mengandung. Dia merasa galau untuk mendengarkan berita itu, saudara-saudara. Tapi dalam kegalauannya dia bertanya kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
Ketika Maria tahu bahwa semua yang terjadi kepadanya adalah kehendak Allah dan pilihan Allah, maka dia mampu bersukacita, bahkan memuliakan Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya Tuhanlah yang dia memuliakan Tuhan dan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, dalam sukacitanya Maria pergi mendapatkan Elisabet. Dia berjalan dari Nazaret ke sebuah kota di Yerusalem, di mana saat itu Elisabet juga sedang bersukacita karena sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Di sana Maria menyampaikan kesaksiannya atas pilihan Tuhan kepadanya, bahkan menyampaikan pujian untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah bagian daripada khotbah kita hari ini di Minggu Advent yang ketiga ini. Saudara-saudara, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita melalui khotbah kita ini? Pertama, firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Keteladanan yang perlu ditiru dari Maria adalah tentang kerendahan hatinya. Walaupun pada awalnya dia merasa tidak percaya, bahkan merasa dalam ketakutan atas apa yang sedang dinyatakan kepadanya, akan tetapi dia tahu bahwa yang menyampaikan itu adalah malaikat Tuhan. Pada akhirnya dia menerima dengan sukacita apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kenyataan apa yang sedang dia alami pada ketika itu ternyata itu adalah atas izin Tuhan. Sehingga ia bersukacita atas pilihan Tuhan kepadanya sebagai ibu dari juru selamat. Saudara-saudara, pada akhirnya dia merespon dengan menyerahkan seluruh hati dan jiwanya kepada Allah. Itulah sebabnya dia mengatakan, terpujilah Tuhan atas semuanya itu. Melalui kejadian ini, dia memahami bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosanya, dan telah menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Rahmatnya terus dicurahkan secara melimpah kepada orang yang takut akan Dia, dan yang rendah hati serta lapar akan kebenaran. Akan tetapi saudara-saudara, sebaliknya Tuhan menjungkir balikkan orang sombong, penguasa korup, dan orang kaya yang menindas orang miskin. Untuk itu, kiranya dalam kehidupan kita penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kerendahan dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hal ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus mempunyai kerendahan hati, menerima segala rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak berontak ketika ada sesuatu terjadi, tapi mari kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, karena sesungguhnya ada rencana Tuhan yang indah yang akan kita terima melalui setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali kita merasa bahwa
apa yang sedang terjadi dalam hidup kita ini, kita mungkin merasa kita tidak terima atau mungkin kita tidak paham, bahkan menolak itu terjadi dalam kehidupan kita. Akan tetapi saudara-saudara, hal ini mengubahkan pemahaman kita bahwa apapun yang terjadi, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatunya menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita imani bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, khotbah kita ini mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan Allah. Melalui khotbah ini kita diingatkan tentang kesetiaan Allah kepada umatnya. Allah tetap setia pada janjinya. Apa yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang kita, Abraham dan keturunannya, dengan menolong dan menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara, bagi kekristenan masa kini, kesetiaan dan keberpihakan Allah berimplikasi tentang dua hal. Yang pertama, kesetiaan Allah terhadap umatnya. Kita patut bersyukur dan memuliakan Allah, karena Allah yang adil berpihak kepada umatnya, mengerjakan rencananya bagi setiap umat pilihannya. Yang kedua, kalau Allah setia, tentu kita harus mempunyai respon terhadap penyelamatan Allah itu. Sangat penting bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada Allah melalui hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita seharusnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita seharusnya menyadari setiap berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan seharusnya jugalah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam arti menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah kita mau dibentuk dan ditempa oleh Dia. Mengingat segala sesuatu berasal dari Tuhan. Apa yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita mau ditempa, kita mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Allah tetap setia kepada kita. Seluruh umatnya, walaupun seringkali kita berbuat dosa dan pelanggaran, hari ini biarlah setiap kita menyadari kesetiaan Allah. Dengan kita menyadari kesetiaan Allah, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh hati kita, selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita senantiasa kita serahkan kepada Tuhan dalam perayaan Minggu Advent ini. Sehingga melalui itu kita tetap setia menanti kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui khotbah yang kami dengarkan hari ini, melalui kesaksian Maria yang selalu memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, dengan apapun yang dia terima atas kehendak Tuhan. Biarlah kami juga belajar untuk selalu setia menerima setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami selalu memuliakan Tuhan. Amin.